dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, di mana pada pagi ini kita boleh dipertemukan kembali di devosi kita pada pagi ini. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, belajar dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan waktu yang kita gunakan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana pada pagi ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Mohon Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Anak-anak, ya, kita bersyukur jikalau pagi ini ya kita sudah memasuki bulan September, ya, tepatnya pada saat ini tanggal 1 September, ya, kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah, saat ini, ya, di dalam devosi kita pagi ini, kita masih belajar dari satu tema, ya, tema utama kita adalah menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia. Nah, yang menjadi subtema kita adalah altruis. Nah, masih ingat apa itu altruis? Nah, altruis itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kita secara pribadi. Nah, berbicara mengenai altruis, kita akan belajar dari satu kata, yaitu inisiatif. Nah, kalian tahu apa itu inisiatif? Nah, inisiatif dalam bahasa Ibrani itu disebut chasab, yang artinya berpikir. Nah, kata tersebut dapat didefinisikan sebagai bagian pemikiran dari inisiatif. Nah, kata itu juga berarti berencana, berhitung, mereka-reka, dan berimajinasi. Nah, sedangkan di dalam bahasa Yunani untuk kata mengerjakan, ya, sering dipakai kata koyo, ya, yang didefinisikan sebagai tindakan dari inisiatif. Nah, kata itu berarti membuat, menghasilkan, menjalankan, dan membentuk. Nah, dari pengertian inisiatif dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dapat disimpulkan bahwa inisiatif itu berarti berpikir, merencanakan dengan baik, lalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, saat ini kita akan belajar dari satu tokoh, ya, dari satu tokoh di dalam Alkitab yang memiliki suatu tanggung jawab, ya, yang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, ya, yang memiliki tindakan-tindakan atau memiliki inisiatif. Kita akan belajar dari satu tokoh ini. Siapa tokoh ini? Yaitu Nehemia. Kita akan belajar dari Nehemia ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nehemia berkenaan dengan altruis. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah berdoa, ya. Yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah berdoa. Nah, dalam pasal pertama di dalam kitab Nehemia itu dijelaskan bagaimana ketika Nehemia sedang merasakan kesedihan, ya, perasaannya sedang sedih, sedang dalam keadaan yang kurang baik. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Yaitu berdoa, ya. Selain berdoa, bahkan dia berpuasa ketika dia mendengar masalah yang menimpa bangsa Israel pada saat itu. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nehemia? Yang kedua adalah berencana, ya. Nehemia bukan hanya memiliki beban dan memiliki beban berdoa saja, tetapi dia membuat sebuah perencanaan yang baik dan bersahabat, ya. Nehemia bisa memprediksi
atau bisa memperkirakan bahwa dia akan menghadapi oposisi di dalam mengerjakan misinya ini. Apa itu oposisi? Artinya dia memperkirakan pastinya dia akan menghadapi suatu tantangan, suatu rintangan ketika dia menjalankan misinya. Itu bisa dilihat di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ya. Di situ kita bisa melihat, ya, dia dapat memperkirakan apa tantangan rintangan yang harus ia hadapi. Dia tentunya memiliki suatu rintangan yang ia hadapi ketika dia menjalankan misinya pada saat itu, sehingga dia meminta bantuan seorang raja untuk membantunya, ya. Ini menunjukkan bahwa selama 4 bulan dia bergumul kepada Tuhan, ya. Dia menyusun rencananya, ya. Itu sebabnya ketika kesempatan itu Tuhan berikan kepada Nehemia, dengan tidak ragu meminta hal itu kepada raja. Dia tidak ragu meminta pertolongan kepada raja saat dia diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalankan misinya pada saat itu. Kenapa dia begitu yakin? Karena keyakinannya, ya, di pasal yang kedua ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku." Artinya dia sangat menyadari bahwa Tuhan berdaulat penuh di dalam proses tersebut. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nehemia? Yang selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu bertindak dengan penuh tanggung jawab, ya. Pasal yang kedua di kitab Nehemia itu diceritakan bahwa Nehemia bukan saja melaksanakan rencananya, tetapi ketika dia menghadapi masalah, ya, dia tetap melaksanakan rencananya dengan penuh tanggung jawab. Dia tahu bahwa ada risiko yang harus dia hadapi, tetapi mengapa dia terus menjalankan misinya? Karena dia menaruh keyakinannya itu kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Nehemia ini? Ya, kita dapat belajar bahwa ketika ada orang lain mengalami kesulitan atau masalah, kita dapat berdoa bagi orang tersebut. Selain berdoa, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin memunculkan sebuah gagasan, ide atau inisiatif di dalam diri kita, di dalam pikiran kita untuk merencanakan bantuan terhadap orang tersebut. Setelah kita memiliki simpati kepada orang, ya, merencanakan bantuan kepada orang, lalu kita dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, seperti Nehemia, ketika dia melihat bangsa Israel dalam kesulitan, dia berdoa bagi bangsa itu. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, kemudian dia merencanakan sesuatu bagi bangsa itu, bagi misinya untuk dapat membantu, ya, bangsa Israel pada saat itu. Kemudian dia menjalankan misinya dengan penuh tanggung jawab. Ya, begitu juga dengan diri kita. Kita diajarkan ketika kita melihat ada orang lain yang mengalami kesulitan, baik itu teman kita, saudara kita, sahabat, bahkan keluarga kita di dalam keadaan yang sulit, apa yang dapat kita lakukan? Hal kecil yang dapat kita lakukan adalah kita dapat berdoa, ya. Kita dapat berdoa bagi orang tersebut. Ketika kita memiliki hati yang sangat-sangat ingin memberikan pertolongan, ya, maka akan ada inisiatif di dalam diri kita untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita berikan, yang kita lakukan dan kita berikan kepada orang yang mengalami kesulitan. Setelah itu kita dapat melakukan tanggung jawab kita itu dengan baik, ya. Kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan menjalankan misi kita. Yaitu apa misi kita? Kita dapat menolong sesama kita. Kita mengesampingkan kepentingan kita dan mendahului kepentingan orang lain. Artinya apa? Kita membuang keegoisan kita. Kita menerapkan altruis di dalam diri kita. Nah, untuk devosi kita pagi ini sampai di sini, biarlah apa yang dapat kita pelajari hari ini, ya, itu semua kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang mengesampingkan kepentingan kita pribadi
dan kita dapat mendahulukan kepentingan orang lain, ya, seperti Tuhan Yesus. Dia tidak peduli akan dirinya. Dia memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya, ya, seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kita semua, ya. Kita juga dapat belajar dari seorang Nehemia ini, yang mana dia melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, ya, menolong, ber'a bagi bangsa Israel. Nah, sekian yang dapat disampaikan, biar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nehemia ini, yang mana dia melakukan tindakan-tindakan yang mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingannya. Bahkan dia tahu bahwa ada tantangan, resiko yang harus ia hadapi ketika melaksanakan misinya, tetapi dia tidak peduli akan hal itu. Oleh sebab itu, biarlah kami belajar dari Nehemia untuk kami dapat mendahului kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kami sendiri, dan biarlah kami diajarkan untuk memiliki hati yang senantiasa mengasihi. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, untuk saat ini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah apa yang kita pelajari memberkati kita semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.